Kawan-kawan, sudah tiba waktunya untuk kita memulai acara ini. Untuk itu kepada kawan-kawan yang masih di luar, kami persilahkan untuk kembali masuk ke dalam ruangan. Kembali kepada kawan-kawan yang berada di luar ruangan, kami persilahkan kembali untuk masuk ke dalam ruangan. Bihi ayunan umyan wa adanan tuman wa quluban gulfan fa akhraja bin nas min adh-dhulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Shadaqallahu alazim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang telah mentakdirkan kita semuanya pengurus PUK SPLN SPSI se-Provinsi Jawa Barat untuk bisa kumpul di tempat ini. Ini adalah sejarah baru kali ini menjelang penetapan. Formula PP 78 hanya inflasi dan PDB tanpa disurvei. Padahal namanya upah harus disurvei. Upah minimum kota kabupaten atau upah minimum provinsi harus disurvei. Untuk seorang lajang 0 tahun butuh beras berapa, sayur berapa, telur berapa, minyak berapa, nota rumah berapa, disurvei ada 64 komponen. Sekarang hanya ditentukan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ternyata mereka belum puas. Setelah 2015, di 2020 keluarlah undang-undang cipta kerja dan turunannya adalah PP 3. Sama. Lebih parah lagi, bukan hanya inflasi dan pertumbuhan ekonomi dibatasi batas atas dan batas bawah, sehingga untuk tahun ini diperkirakan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kerawang, Kabupaten Purwakarta tidak akan naik. Jika daerah yang lainnya naik, tapi kecil sekali, tidak akan sebanding dengan kenaikan BBM kemarin. Siapa jual? Siapa jual? Siapa jual? Berdiri. Semangat. Karena perjuangan kita hari ini berat sekali. Kita sudah melakukan kajian secara sistematis. Kita hadirkan doktor hukum tata negara. Secara hukum pemerintah ini melanggar karena di Mahkamah Konstitusi mudah-mudahan kita sudah diputuskan inkonstitusional bersyarat berlaku apabila syarat penuhi. Selama 2 tahun harus diperbaiki. Kalau nggak diperbaiki selama 2 tahun,
berlaku undang-undang lama alias cacat permanen. Paham kan kawan? Paham kan kawan? Jadi yang melanggar siapa kawan-kawan? Tapi faktanya pemerintah sejak 2022 kemarin tetap menerapkan formula atau mengacu formula PP 36. Padahal setelah inkonstitusi bersyarat itu, MK juga memutuskan pemerintah atau membuat undang-undang tidak boleh mengeluarkan kebijakan baru atau kebijakan strategis yang berdampak luas, termasuk pengupahan. Karena pengupahan dalam PP 36 itu sendiri pasal 4 dikatakan bahwa hanya pengupahan program strategis nasional. Artinya gubernur nggak boleh, tapi kalau diperintah pusat takut ya terpaksa. Kali ini 2023 dipastikan pemerintah tetap menerapkan PP 36 tentang 2023. Siap berjuang kawan? Kenapa demikian? Karena saya kemarin waktu digugat Undang-Undang Cipta Kerja salah satu saksi fakta. Pak Agus Zainal telah berdiri sebagai salah satu pengacaranya. Pak Agus berdiri. Tepuk tangan. Dan Pak Agus Zainal sebagai advokatnya, saya sebagai saksi faktanya dan disumpah. Dan putusnya tadi memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat berlaku apabila syaratnya dipenuhi dan harus diperbaiki selama 2 tahun. Kalau nggak selesai cacat permanen. Harusnya berapa upah setelah itu masih menggunakan undang-undang lama harus disurvei di pasar minimal 3 pasar. Karena ngeyel ngotot, siap berjuang kan kawan? Siap berjuang? Itu faktanya. Kita sudah mengadakan EGD, kajian PPK supaya tidak berani menaikkan upah, tetap pakai PP 36. Siap berjuang kan kawan? Siap berjuang kan kawan? Kalau terusnya habis siap patungan kawan? Siap mengerahkan bapaknya? Siap mengerahkan anggotanya? Ini baru ketua sekretaris berjalan dan menggema, sudah menggetarkan. Bagaimana kalau sudah seluruh pengurus? Pasti lebih menggetarkan. Bagaimana kalau seluruh anggota? Pasti lebih menggetarkan. Dan pasti kita berhasil. Siap berjuang? Siap berjuang? Itu faktanya. Kalau kita diam saja, upah bukan diatur dari langit. Upah bukan kebaikan pengusaha, upah bukan kebaikan pemerintah, tapi hasil kita bersatu berjuang, panas-panasan, kehujanan, kedinginan sampai malam. Siap mengawalkan kawan? Hari ini di DKI pleno UMP, di Jawa Barat Pak Eko pamit juga pleno UMP. Setelah itu tanggal 25 pleno UMK. Kita akan cari waktu yang tepat. Karena kita perjuangan sangat panjang di kota, di kabupaten, di provinsi, di nasional, bolak-balik. Saya yakin amunisi kawan-kawan terutama uang tosnya sudah terkuras habis, betul? Saya paham betul. Tapi semangat tidak padam, betul? Oleh karena itu sadarkan kita anggota. Pentingnya kita berjuang bersama-sama. Kita harus patungan lagi untuk berjuang dalam planning panjang. Siapa kawan? Siap. Kita mulai hari ini harus fokus berjuang hanya untuk kesejahteraan kaum buruh, yaitu kenaikan upah sebagai urat nadinya kaum buruh. Kita bisa berkesejahteraan baru satu-satunya dan upah, betul nggak kawan? Oleh karena itu kita harus totalitas siap. Dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan uangnya, dengan
jiwanya, kalau perlu dengan nyawanya. Siap? Wassalam. Siap perjuangan kawan? Totalitas tenaga, pikiran, uang, jiwa, kalau perlu dengan nyawanya. Kalau kita yakin itu benar. Siap berjuang? Kita akan atur nanti. Karena kita reuninya panjang sekali. Kabur! 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 Terima kasih, silakan duduk kembali. Kawan-kawan janji siap berjuang totalitas dengan tenaganya, pikirannya, uangnya, biayanya, semuanya dengan doanya. Siap meminta bantuan kepada anggota, kita siap patungan. Kita jadikan contoh atas PSBSI jadi inspirasi bagi kaum buruh yang lainnya. Ketika harus berjuang, harus totalitas, harus kita konsolidasikan, yang jauh didekatkan, yang rendah dirapatkan. Kita rapatkan barisan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang komitmen, sedikit yang benar-benar ikhlas. Banyak yang ikhlas, sedikit yang tetap ikhlas ketika kesulitan, ujian, cobaan menimpa kehidupannya. Jadi, walaupun saya perhatikan di sini sebagian wajahnya penuh dengan cobaan, semoga tetap ikhlas komitmen. Amin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita hari ini. Mudah-mudahan Allah juga pertemukan kita di surga nanti. Amin. Bagi yang muslim, salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum dimulai, ya, boleh tangannya diangkat. Tes fokus dulu. Boleh pegang dagu masing-masing. Ya. Dagu di mana? Dagu. Dagu. Ya. Kenapa dagunya banyak yang pindah? Karena banyak yang melihat, sedikit yang mendengar. Orang lebih suka melihat dibandingkan mendengar. Maka saya sangat salut, sangat menghormati Bapak Sidarta, ya, Bapak M. Sidarta yang tadi luar biasa memperlihatkan suatu contoh kepada kita semua. Beliau luar biasa. Bukan hanya sekedar jago kata-kata seperti motivator, kan banyak yang cuma jago berucap, tapi belum tentu jago beraksi, betul? Ya. Tapi beliau sudah membuktikan kata dan aksinya selaras, masya Allah. Ya. Tepuk tangan buat Pak Sidarta. Yang saya hormati juga semua pengurus, ya, yang hari ini hadir, pengurus PUK, ya, dari ketua, ya, betul, ketua sekretaris bendahara se-Jawa Barat, betul, ya, PUK SPL. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini penuh dengan keberkahan. Amin ya Allah. Baik, ya, oke, boleh diarahkan ke slide, ya, yang masih menunggu. Baik, sebelum dilanjutkan kita lihat slide-nya. Tema kita hari ini adalah totalitas bukan formalitas. Temanya apa? Totalitas bukan formalitas, hadapi rintangan gapai impian. Jadi kalau saya mengatakan hadapi rintangan gapai impian, teman-teman, kawan-kawan sekalian, tangannya begini. Totalitas bukan formalitas. Pakai gaya, ya? Boleh ya? Siap? Kalau saya katakan hadapi rintangan gapai impian, maka jawabannya apa? Totalitas bukan formalitas. Ya. Oke, hadapi rintangan gapai impian. Totalitas bukan formalitas. Masih kurang keras suaranya. Nah, pokoknya laki-laki. Nah, bagaimana biar bisa tegas? Ya, ini ngomong Jawa kan? Ada. Pakai. Tegas dibalikin jadi apa? Sakit. Orang tegas itu sakit. Dan sakit artinya apa? Orang
Jawa itu luar biasa. Saya banyak belajar sebagai orang Sunda kepada orang Jawa. Tegas itu kelihatan dari nada suara. Maka kalau kita ingin memotivasi seperti tadi disampaikan Pak Siddhartha, suaranya tegas, betul nggak? Gak bisa suaranya melambai-lambai. Orang Jawa itu tegas. Nanya sama temannya, mau kepada gitu ya? Kurang lebih begitu ya? Kalau orang Sunda saya belajar dari mana? Gitu. Agak melambai. Makanya presiden itu orang Jawa semua. Karena punya ketegasan pemimpin. Akhirnya saya sebagai orang Sunda belajar Pak. Nada suaranya saya perbaiki. Badai kawan. Harus tegas. Nada suara mempengaruhi rasa. Kita lihat lampu yang ini Pak. Lihat lampu yang ini. Nyala, hidup. Nyala, hidup. Nyala, hidup. Kelihatan kan? Enggak. Kenapa enggak? Nyala terus. Saya bilang tadi apa? Nyala sama hidup sama? Nada suara mempengaruhi rasa, betul? Itu sebabnya penting dijaga. Berbicara dengan nada suara tegas itu menyelamatkan dan jadi memimpin diri kita. Nyebrang jalan was-was, ragu-ragu, bisa ketabrak, betul nggak? Walaupun itu profesor S3, tapi orang gila, tegas. Bagaimana biar tegas Bapak Ibu sekalian? Harus berani hilangkan huruf S dari kata tegas. Gak apa-apa tega, selama teganya dalam rangka apa? Tegakkan kebenaran. Betul ya? Teman-teman berjuang di sini untuk menegakkan kebenaran atau menegakkan kesalahan? Bukan yang